Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertemu untuk membahas satu sesi berikutnya di kegiatan pembekalan kita minggu ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali sesi kita, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada bahasan ataupun apa yang akan kita lakukan di sesi ini, mari kita bikin dulu kontrak sebagai bagian dari kesepakatan yang akan kita jalankan selama kita mengikuti sesi ini. Boleh Bapak Ibu menulis di kolom chat kesepakatannya akan seperti apa, atau boleh juga raise hand, silahkan, atau Bapak Ibu yang akan berbicara langsung tinggal di unmute mikrofonnya. Enggak? Silakan Ibu, bagaimana? Kesepakatan ya Bu, terkait kesepakatan memberikan pertanyaan atau jawaban bergantian. Memberikan jawaban dan pertanyaan bergantian. Yang lain mungkin Bu Ipon, ada kesepakatan yang ingin disampaikan untuk sesi ini? Iya, kalau saya ketika akan menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat, mengacungkan tangan. Boleh. Mengacungkan tangan itu sepakati ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah membuat satu kesepakatan untuk kontrak belajar ini. Mudah-mudahan kita bisa menyepakati itu dan menjalankannya dengan baik. Oke Bapak Ibu, mari kita mulai kepada pembahasan di sesi ini. Silakan Bapak Ibu klik link yang saya share di kolom chat, itu ada Padlet Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan menceritakan atau menuliskan apa yang Bapak Ibu pahami tentang materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu pembelajaran bermakna di era PJJ kaitannya dengan pendidikan yang memerdekakan. Silakan Bapak Ibu dibuka Padletnya. Tinggal diklik ya. Di mana, Bu? Itu di kolom chat sudah ada belum? Belum. Belum, iya. Sudah saya share, ada Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Di kolom chat saya share. Di kolom chat. Ada, ya. Silakan Bapak Ibu dilihat apa namanya. Ya, di Padletnya ya. Nah, pembelajaran bermakna dan pendidikan memerdekakan di era PJJ. Silakan Bapak Ibu share kira-kira apa sih pembelajaran bermakna menurut Bapak Ibu. Nah, kemudian dan apa itu PJJ yang Bapak Ibu ketahui. Oh iya, ini ada siapa ya? Boleh disebutkan namanya di situ ya, Rikawati. Ini pembelajaran yang memberi pengalaman tersendiri bagi anak. Oh iya, luar biasa ya. Luar biasa, Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman tentang pembelajaran bermakna. Kemudian ada lagi di sini, sedang masih mengetik Bapak Ibu. Ada Bu Rika, ada Kak Rohiman, ya. Terima kasih sudah memberikan opininya terkait dengan pembelajaran bermakna. Ya, oh iya, ada yang menyampaikan pembelajaran bermakna, pembelajaran yang bermanfaat bagi anak. Terima kasih, jawabannya luar biasa, Bu Karna, ya. Kemudian Ibu Rika, pembelajaran yang memberi makna tertentu untuk anak. Oke, Pak Rohiman. Kemudian ini satu lagi Pak Nuryaman, masih mengetik. Bu Ipon, pembelajaran yang memberi pengalaman tersendiri bagi anak, luar biasa. Kemudian memberi makna baru, kata Pak Rohiman. Dan kata Pak Nuryaman, menyenangkan. Luar biasa Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu sudah memiliki asumsi atau opini terkait dengan pembelajaran bermakna ini. Ya, kita menginjak kepada kegiatan berikutnya. Boleh sekarang share di chat saja Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira punya praktek baik nggak terkait dengan pembelajaran bermakna di ruang-ruang kelas Bapak Ibu? Atau melihat misalnya rekan kita sudah mempraktekkan ini. Silahkan Bapak Ibu, model apa yang Bapak Ibu gunakan atau seperti apa pembelajarannya. Boleh Bapak Ibu share ya di kolom chat terkait dengan pengalaman, praktek baik, atau Bapak Ibu yang pernah melihat seseorang melaksanakan
praktek pembelajaran bermakna di ruang kelas. Mangga silakan Bapak Ibu. Atau ada yang mau langsung bicara silakan. Mungkin ada yang mau menyampaikan prakteknya, silakan. Ada yang mau langsung bicara? Mungkin Ibu Rika, Ibu Karna, Ibu Ipon, Pak Rohiman atau Pak Nuryaman mau langsung? Saya. Boleh. Saya, Bu. Pak Nuryaman, setelah Pak Nuryaman, Ya. Ibu Rika akan langsung bicara? Boleh, Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak Nuryaman dulu, berikutnya Ibu Rika. Silahkan Pak Nuryaman. Ya, menurut saya pembelajaran bermakna itu adalah suatu pembelajaran yang memberikan kesenangan kepada anak, ya, sehingga anak merasa tidak terlalu dibebani oleh hal-hal yang sifatnya merumitkan, sehingga anak sangat senang dan hasilnya sangat optimal. Terima kasih, Budian. Ya, kira-kira di ruang-ruang kelas Bapak ada nggak guru yang mempraktekkan pembelajaran bermakna? Kalau saya tidak salah, Bapak kepala sekolah ya Pak ya? Iya, iya. Betul. Ya, kira-kira Ada, Bapak Bu. pernah Ada. melihat guru? Ya, bagaimana Pak ceritanya Pak? Sewaktu kami supervisi ya kepada guru yang ada di kelas, biasanya anak itu dengan si guru A misalnya, itu sangat berbeda ketika disupervisi dengan si guru B. Jadi sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran si guru A ini lebih menyenangkan daripada si B. Luar biasa, menarik sekali ya supervisi yang dilakukan Bapak di ruang-ruang kelas Bu, Bapak. jelas ya, Bu ya? Ya, hebat Halo. gurunya. Ya. Kemudian beralih ke Ibu Rika, silakan Bu Rika. Saya yakin Bu Rika punya praktek baik nih ya di kelasnya Bu Rika. Mungkin teman-teman yang lain ingin menyimak, mendengarkan apa yang sudah Bu Rika alami terkait dengan pembelajaran bermakna ini. Ya, pembelajaran bermakna yang menjadi pengalaman saya ketika di sekolah yaitu bahwa memberikan pembelajaran bermakna kepada anak itu bukan hanya terkait dengan kompetensinya saja, tapi bagaimana implementasi dari kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa tersebut dalam kehidupan real sehari-hari tersebut. Begitu, Bu. Iya, luar biasa Bu Rika, bagus sekali ya praktek baiknya dan bagaimana persepsi Bu Rika tentang pembelajaran bermakna. Boleh saya ingin mendengar Ibu Karna terkait dengan pembelajaran bermakna dan PJJ yang sekarang ini sedang kita hadapi dan kita laksanakan. Ibu punten, mikrofonnya di mute. Nah, mikrofonnya Ibu belum kedengaran. Diklik Bu, di bawah ada mikrofon, gambar mic. Silakan Ibu klik, karena Ibu belum terdengar suaranya. Ada Bu? Ya, siap Bu. Ya. Ya. Kalau menurut saya Bu, pelajaran bermakna itu adalah pembelajaran yang kontekstual, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sehingga ketika mempelajarinya, anak-anak merasa senang, karena anak-anak sudah tahu manfaatnya buat mereka. Gitu. Oh iya, senang dan bermanfaat. Kaitannya dengan PJJ gimana Bu Karna? Nah, dengan PJJ, kalau di tempat saya, memang kita berusaha untuk pertama kali kita meminta anak-anak untuk bagaimana misalnya metode atau bagaimana kami harus memberikan pembelajaran gitu kepada mereka. Itu biasanya kami lakukan melalui WA dulu, Bu. Nah, setelah misalnya melalui WA group, mereka akan mengatakan, Bu, di Google Classroom-nya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Jadi sesuai dengan keinginan mereka dulu yang kami kedepankan. Jadi menyesuaikan dengan keinginan anak-anak begitu. Misalnya, Bu, videonya jangan panjang-panjang ya. Nah, jadi kita kalau ada video kita usahakan misalnya tidak terlalu lama gitu. Begitu Bu kalau di tempat kami. Terima kasih. Bu Ipon boleh sudah raise hand. Silakan Bu Ipon berbagi pengalaman terkait pembelajaran bermakna dan PJJ yang sudah Ibu praktekkan. Baik, terima kasih. Kalau pengalaman saya pembelajaran bermakna di RPJJ ini, kami anak belajar dari lingkungan. Jadi memanfaatkan bahan yang ada di lingkungan, contohnya ketika anak harus belajar tentang suara-suara ya, mempunyai alat musik sederhana. Itu kami biasanya di situ kami kasih instruksi menggunakan barang yang ada, benda-benda yang ada di rumah. Jadi anak-anak memainkan alat musik sederhana menggunakan sendok, garpu, ataupun piring, dan itu direkam dan dikirim
ke kami, sehingga anak jadinya tahu, oh ternyata untuk menghasilkan bunyi yang sederhana tidak harus pakai alat musik, tapi bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu. Luar biasa ya pengalaman Bu Ivon, betul-betul itu sebuah pembelajaran yang bermakna dan saya yakin murid-muridnya senang. Nah Bapak Ibu silahkan untuk yang tidak akan langsung raise hand, Bapak Ibu tulis kaitannya dengan pendidikan memerdekakan itu bagaimana? Apakah menurut Bapak Ibu pembelajaran bermakna itu sudah sangat relevan dengan pendidikan yang memerdekakan atau tidak ada relevansinya sama sekali? Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom chat relevansi antara pembelajaran bermakna dengan pendidikan yang memerdekakan. Boleh Bapak Ibu, kalau mau langsung juga tidak ada masalah, silakan. Pak Rohiman mungkin mau langsung, saya belum mendengar suara Pak Rohiman ya. Yang lain boleh ngetik di kolom chat. Ya, saya sepakat dengan Bu Karma, yaitu pembelajaran yang bermakna itu ketika anak tahu apa manfaatnya gitu belajar itu. Kemudian dengan PJJ ini juga sama, dia kadang-kadang tidak terawasi oleh kita. Nah, jadi seolah-olah mereka juga berpikir bahwa kita tidak memantau mereka, tapi kalau misalkan peserta tahu maknanya walaupun tidak terpantau, mereka akan belajar dengan baik. Itu mungkin kemudian. Terima kasih luar biasa Pak Iman. Jadi memang pendidikan bermakna ini kaitannya erat ya relevansinya dengan pendidikan yang memerdekakan, karena memang anak kita bisa memahami konteks yang kita ajarkan. Bukanlah menyepakati ya pendidikan bermakna sangat sesuai, katanya relevan dengan pendidikan memerdekakan. Ya, kemudian yang lain juga ditunggu Bapak Ibu ya opininya, argumennya di kolom chat. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, izinkan saya share screen ya untuk memastikan. Maaf, kemudian nggak lebih dari 10 menit. Udah 10 menit? Ya. Oh iya, Pak Iman, sedikit aja. Saya sedikit share screen ya Bapak Ibu untuk menguatkan apa yang sudah kita bahas hari ini terkait dengan pembelajaran bermakna ini sedikit saja. Jadi bahwa yang disebut dengan pembelajaran bermakna ini Bapak Ibu ini ya, bahwa pembelajaran bermakna ini yang pertama adalah konstruktif, yang kedua adalah aktif, yang ketiga kolaboratif, kemudian memang memiliki tujuan, kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar atau kontekstual. Jadi apa yang sudah kita diskusikan tadi itu betul-betul berkaitan dengan 5 atribut yang terkait belajar bermakna. Dan kita juga sepakat ya Bapak Ibu tadi bahwa pembelajaran bermakna ini sangat relevan dengan pendidikan yang memerdekakan. Jadi ini terkait dengan pemahaman kita belajar bermakna. Jadi ini adalah indikator sebuah pembelajaran bermakna dan ternyata relevan dengan ruh-ruh dari pendidikan yang memerdekakan. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita akan ke penghujung sesi. Kita akan masuk ke penghujung sesi. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu nulis di kolom chat kesimpulan dari apa yang kita sudah pelajari hari ini. Dan saya juga meminta ada dari salah satu Bapak Ibu barangkali memberikan kesempatan, maksud saya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan ada Bu Karna, Bu Rika, atau Bu Ivon, silahkan untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang lain boleh menulis di kolom chat. Boleh Bu? Boleh, silakan Bu Rika. Ya, bahwa atribut dari pembelajaran bermakna yang telah kita pelajari, di mana pembelajaran bermakna itu bersifat konstruktif, aktif, kolaboratif, kesengajaan, dan authentic learning, itu sesuai dengan pendidikan yang memerdekakan yang sedang kita transformasi kepada para pendidik di Indonesia. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah begitu luar biasa aktif hari ini, bagaimana kita membahas tentang pembelajaran bermakna, relevansinya dengan pendidikan yang memerdekakan di era pembelajaran jarak jauh ini. Tadi kita menyepakati bahwa ini sangat relevan dengan ruh-ruh pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa Bapak Ibu. Saya tutup.
sesi ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.